Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak dan Ibu guru dan sahabat-sahabat semua yang hebat? Semoga sehat walafiat dan selalu semangat. Senang sekali saya Purwanti, guru matematika SMP Negeri 1 Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, hadir untuk berbagi praktik baik. Kali ini saya akan berbagi merancang modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk SMP atau fase D kelas 7 dengan tema Suara Demokrasi dan subtema Belajar Demokrasi melalui Pemilos di masa pandemi. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dalam modul proyek disajikan 3 komponen, yaitu komponen pertama, informasi umum meliputi Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Klari, target peserta didik, siswa kelas 7 semester 2, sarana, handphone atau komputer atau laptop, prasarana internet, tema Suara Demokrasi, subtema Belajar Demokrasi melalui Pemilos di masa pandemi, alokasi waktu 90 jam pelajaran. Komponen 2 yaitu komponen inti, meliputi deskripsi singkat proyek. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di sekitarnya. Dalam pelaksanaan proyek ini, peserta didik belajar bagaimana cara dan proses demokrasi melalui pelaksanaan pemilihan ketua OSIS atau pemilos di sekolah, kemudian menyajikannya dalam teks berita. Selanjutnya, dimensi profil pelajar Pancasila yang dikembangkan adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Berikutnya tujuan proyek. Setelah kegiatan proyek ini, diharapkan peserta didik dapat merefleksikan makna demokrasi dan menjelaskan keterkaitan antara peran individu terhadap kelangsungan demokrasi Pancasila pada pelaksanaan pemilos di sekolah. Selanjutnya, tahapan alur proyek. Tahap pengenalan berisi antara lain 1. Peserta didik diberikan pertanyaan pematik oleh guru, misalnya, apakah kalian tahu tentang demokrasi? Apakah kalian pernah mengalami proses demokrasi? 2. Peserta didik diberi informasi tentang pembelajaran proyek. Yang ketiga, peserta didik diberikan informasi bahwa hasil pembelajaran proyek adalah teks berita hasil liputan pemilos. 4. Peserta didik membentuk kelompok kecil. Dan kelima, setiap kelompok menentukan ketua untuk memimpin jalannya proyek. Selanjutnya, tahap kontekstual. Kegiatan ini meliputi 1. Peserta didik mencari bahan referensi. 2. Pembagian tugas kerja setiap anggota kelompok. 3. Mengamati dan meliput rangkaian kegiatan pemilos, yaitu kampanye, hari pemilihan, dan pelantikan. 4. Membuat teks berita dari hasil pengamatan dan peliputan. Selanjutnya adalah tahap refleksi dan tindak lanjut yang terdiri dari 1. Peserta didik mengumpulkan hasil proyek kelompok. 2. Peserta didik ditanya, misalnya, bagaimana kesan dan pembuatan proyek? Apa hambatan, kesulitan, dan hal-hal menarik dalam pembuatan proyek? Dan yang ketiga, guru memberikan refleksi tentang hasil pelaksanaan proyek. Selanjutnya, asesmen. Terdiri dari 3. 1. Asesmen diagnosis. Ini dilakukan sebelum proyek dimulai untuk mengukur kemampuan awal peserta didik tentang pengetahuan demokratis dan teks berita. Yang kedua, asesmen formatif. Ini adalah penilaian dimensi profil pelajar Pancasila dan juga penilaian implementasi aksi proyek dilakukan selama proses kegiatan. Yang ketiga adalah asesmen sumatif. Adalah penilaian akhir proyek berupa teks berita peliputan pemilos SMP Negeri 1 Klari.
Selanjutnya, komponen 3. Komponen 3 ini terdiri dari 1. LKPD seperti berikut. 2. Rubrik penilaian antara lain sebagai berikut. 3. Bahan bacaan sebagai salah satu sumber bacaan. Contohnya seperti berikut. 4. Daftar pustaka. Demikian berbagi praktik baik ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.